Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Iya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ibu lihat di sini kalian sudah wajahnya sudah ceria-ceria sekali. Mungkin kalian sudah dapat liburan ya. Nah, untuk hari ini silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bunga sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, Ibu izin share screen dulu ya. Bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia. ya. Selanjutnya anak-anak Ibu stop share screen dulu. Nah, anak-anak sebelum kita lanjut, Ibu ingin absen dulu ya, Nak ya. Semua aktifkan kameranya. Ya, semua sudah hadir ya, Nak ya. Hinda, Bunga, Ngurah Widi, Kevin, Rani, Hilda ya. Semua sudah hadir. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, Ibu punya sebuah pertanyaan anak-anak. Coba perhatikan ke slide. Pernahkah kalian melihat proses makan dan dimakan di lingkungan tempat tinggal kalian? Siapa pernah? Yang Urawidi silakan. Contohnya daun yang dimakan ulat, Bu. Ya, berarti Urawidi kan pernah melihatnya ya. Contohnya daun yang dimakan ulat. Lagi apa contohnya yang lain? Pernah nggak melihat? Ya, Bunga? Daun yang dimakan belalang, Bu. Ya, daun yang dimakan belalang. Lagi ada yang lain? Apa lagi? Tadi sudah disebutkan oleh Ngurah Widi, daun yang dimakan ulat. Kemudian daun yang dimakan oleh belalang. Itu bagus ya, betul jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan Kita akan belajar
Tar dulu ya. Oke, Ibu akan share screen dulu. Tadi sudah disebutkan itu kalian katanya pernah melihat daun yang dimakan oleh ulat, kemudian daun yang dimakan oleh belalang. Itu benar sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bentar dulu ya, Ibu share screen dulu. Oke, kita sekarang akan belajar tema 5 tentang ekosistem, yaitu subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ya, Nak ya. Tujuannya yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat menguraikan langkah-langkah menentukan pokok pikiran dalam suatu teks dengan jelas. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat merangkum pokok pikiran pada teks non-fiksi. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat merumuskan teks non-fiksi tentang rantai makanan dan ekosistem dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menguraikan komponen rantai makanan pada suatu ekosistem secara cermat. Yang kelima, melalui mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis komponen rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara cermat. Yang terakhir, melalui pencarian data pada sumber belajar, siswa mampu mendesain gambar tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem secara menarik. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah gambar anak-anak. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Ibu mempunyai 3 buah gambar. Ya. Berdasarkan gambar di atas, ceritakan kejadian apa yang terjadi. Ayo, siapa bisa? Saya, Bu. Ya, Bunga. Daun dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, belalang, daun ini dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular. Nah, anak-anak, kenapa hal tersebut bisa terjadi, Nak? Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ya, Rani silakan. Karena untuk mendapatkan makanan, Bu. Untuk mendapatkan makanan. Ya, ada lagi yang lain. Ya, Hilda? Untuk menyeimbangkan ekosistem, Bu. Ya, bagus, untuk menyeimbangkan ekosistem. Ya. Nah, pada gambar ini daun itu dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular. Itu merupakan proses makan dan dimakan ya anak-anak. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu adalah untuk menyeimbangkan ekosistem anak-anak. Nah, jika belalang ini populasinya banyak, nanti banyak dedaunan yang yang dimakan. Kemudian daun-daunnya itu nanti akan robek-robek dan tumbuhan tidak bagus, sehingga adalah konsumen namanya. Nah, itu konsumen kedua itu memakan belalangnya sehingga populasi belalang tidak meningkat. Nah, nanti kalau katak ini jumlahnya banyak, nanti belalangnya yang akan cepat punah sehingga adalah namanya konsumen
ketiga anak-anak, katanya inilah yang dimakan oleh ular. Nanti ini ada kelanjutannya ya nak ya, jangan sampai di sini. Ini katanya dimakan oleh ular, nanti ularnya ini ada yang memangsa anak-anak. Nanti pemangsanya itu konsumen yang paling tinggi itu biasanya burung elang yang memangsanya nanti ya. Nah, seperti itu. Itu namanya proses makan dan dimakan ya nak ya. Nah, selanjutnya proses makan dan dimakan itulah namanya rantai makanan. Nah, coba perhatikan gambar yang sudah Ibu sajikan di sini. Di sana ada gambar rantai makanan ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, apa yang bisa kalian definisikan dari rantai makanan? Apa pengertian rantai makanan berdasarkan gambar yang sudah Ibu tayangkan? Ada yang tahu? Kira-kira apa, nak? Rantai makanan itu adalah... Saya, Bu. Siapa? Ya, siapa? Rani? Rantai makanan merupakan hubungan yang terjadi antara kelompok produsen dan konsumen. Produsen melepaskan energi ke konsumen, konsumen menjadi mangsa konsumen lainnya. Mangsa akan melepas energinya ke pemangsa. Pemangsa atau predator merupakan konsumen yang berburu makanan. Dengan demikian, energi dialirkan dari produsen ke konsumen di dalam rantai makanan. Iya, bagus sekali. Sudah lengkap sekali jawabannya Rani. Tepuk tangan dulu untuk Rani ya. Ya, bagus. Hebat ya. Nah, rantai makanan itu adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu, nak. Dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Ya, itulah namanya rantai makanan. Nah, selanjutnya Ibu akan coba perhatikan pada slide langkah-langkah dalam menganalisis pokok pikiran anak-anak. Ya, Ibu lanjutkan ke langkah-langkah dalam menganalisis pokok pikiran. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan anak-anak dalam menganalisis pokok pikiran anak-anak? Coba siapa bisa? Ya, Bunga? Baca setiap paragraf pada teks dengan cermat, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain. Bagus ya, Bunga. Yang Urawidi? Cermati kalimat pertama hingga akhir, Bu. Ya, cermati kalimat pertama hingga akhir. Lagi. Indah. Ya, Indah. Suaranya belum masuk, nak. Masih di mute ya, anak-anak? Indah, kok suaranya belum masuk? Coba dibaguskan headsetnya, masang dulu. Itu belum masuk suaranya. Coba yang lain. Hilda. Tandai pokok pikiran pada tiap paragraf. Ya, bagus ya. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis pokok pikiran, yang pertama baca setiap paragraf secara cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Kemudian tandai pokok pikiran pada tiap paragraf. Ya, itu yang harus kalian lakukan dalam menganalisis pokok pikiran. Ibu, saya mau tanya. Ya. Kalau menemukan kata kunci itu termasuk dalam langkah-langkah dalam menganalisis pokok pikiran nggak? Ya, bisa. Kita temukan kata kuncinya dulu. Bisa ya, nak ya, bisa. Kita temukan kata kuncinya, kemudian kita setelah kita membaca paragrafnya, kemudian kita bisa menemukan kata kunci, itu bisa dimasukkan ke dalam langkah-langkah dalam menganalisis pokok pikiran. Nah, selanjutnya perhatikan teks tentang rantai makanan berikut, nak. Nah, pada teks ini sekarang Ibu minta kalian untuk menganalisis pokok pikiran paragraf kedua, nak. Coba, siapa bisa?
Ya, Bunga? Rantai makanan yang terjadi di laut, Bu. Rantai makanan yang terjadi di laut. Ya, ada lagi yang lain? Nah, coba kalau paragraf, ya coba Murah Widi. Apa jawabannya? Ada lain? Nah, ya. Ya, baik kalau tidak, ya sudah betul sekali. Pada paragraf 2 tersebut, pokok pikirannya adalah rantai makanan yang terjadi di laut ya. Kalau pada slide itu tidak jelas tampilannya, kalian bisa baca di bahan ajar itu ada ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD anak-anak. Nah, sekarang anak-anak bekerja di kelompok kalian masing-masing ya, bekerja di kelompok kalian masing-masing. Sekarang kita leave room dari room meeting ini, nanti anak-anak berdiskusi melalui WA group ya. Kerjakan LKPD-nya dijawab. Kemudian nanti silakan saat mengerjakan kalian foto ya, foto saat kalian mengerjakan LKPD. Ya, nanti kemudian dikirim di WA ya, Nak ya. Sekarang kalian bisa keluar dari room meeting ini ya, Nak ya. Ibu stop share dulu.
Ya, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD ya. Sudah semua join. Ya, sudah. Sekarang kelompok 1 silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya, Nak. Siapa Baik, Bu. perwakilan kelompok 1? Bunga ya. Silakan Bunga. Kegiatan 1, tulislah pokok pikiran setiap paragraf pada kolom berikut ini. Paragraf 1, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Paragraf 2, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut. Paragraf 3, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Paragraf keempat, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Yang kedua, berdasarkan gambar di bawah ini, susunlah sebuah teks non-fiksi tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan pertama, rumput dimakan belalang, belalang dimakan ular, dan rantai makanan kedua, berdasarkan rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan rantai makanan ketiga, burung dimakan ular. Kegiatan kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian
uraikan komponen-komponen rantai makanan berdasarkan gambar berikut. Kemudian susun menjadi sebuah rantai makanan. Padi, produsen, belalang, konsumen 1, katak, konsumen 2, ular, konsumen 3, elang, konsumen 4, jamur, pengurai. Buatlah sebuah rantai makanan dalam satu ekosistem sesuai daerah tempat tinggalmu. Yang pertama, daun, ulat, burung, manusia, pengurai. Yang kedua, daun, ulat, belalang, burung, manusia, pengurai. Yang ketiga, padi, belalang, katak, ular, elang, dan pengurai. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Silakan dibacakan hasil. Ya, Rani silakan. Pikiran dari paragraf pertama adalah rantai makanan adalah perjalanan makanan dan dimakan. Paragraf kedua, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut. Yang ketiga, rantai makanan urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Yang keempat, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Berdasarkan gambar di bawah ini, susunlah sebuah teks non-fiksi tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan yang pertama, rumput dimakan belalang, belalang dimakan ular. Rantai makanan yang kedua berdasarkan gambar rumput dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Rantai makanan ketiga, burung dimakan ular. Coba kalian uraikan komponen-komponen rantai makanan berdasarkan gambar berikut. Kemudian susun menjadi sebuah rantai makanan. Padi merupakan produsen, belalang merupakan konsumen pertama, katak merupakan konsumen kedua, ular merupakan konsumen ketiga, elang merupakan konsumen keempat, dan jamur merupakan pengurai. Buatlah sebuah rantai makanan dalam satu ekosistem sesuai daerah tempat tinggalmu. Yang pertama ada daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan manusia, dan manusia mati lalu diurai. Yang kedua ada daun dimakan ulat, ulat dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan manusia, dan manusia mati lalu diurai. Padi, yang ketiga ada padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati lalu diurai. Simpulannya, dapat menganalisis ide pokok setiap paragraf, dapat menjelaskan dan membuat teks non-fiksi dari rantai makanan, dapat menganalisis komponen-komponen dari rantai makanan beserta contohnya. Bagus anak-anak, itu jawaban dari kelompok 2 ya nak. Nah sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 sekarang. Silakan lanjut kelompok 3, ketua kelompoknya ya Indah, silakan Indah. Tuliskan pokok pikiran setiap paragraf pada kolom berikut ini. Paragraf 1, rantai makanan adalah Maaf nak, Ibu potong sedikit. Tolong sesuai kesepakatan kita ya. Saat pembelajaran kita harus tetap disiplin ya. Jangan makan, kemudian jangan ribut, jangan menyalakan mikrofon ya. Tolong tetap jaga kedisiplinan ya nak. Ya silakan lanjut. Paragraf 1, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan. Paragraf 2, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem laut. Yang ketiga, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat perjalanan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Yang keempat, penguraian adalah makhluk hidup yang menguraikan
kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Yang kedua, berdasarkan gambar di bawah ini, susunlah sebuah teks non-fiksi tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan dengan urutan tertentu. Rantai makanan yang pertama, rumput dimakan belalang, belalang dimakan ular. Rantai makanan kedua, berdasarkan gambar rumput di atas, tikus dimakan rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular. Rantai makanan ketiga, burung dimakan ular. Kegiatan kedua, perhatikan gambar di bawah. Coba kalian uraikan komponen-komponen rantai makanan berdasarkan gambar berikut. Kemudian susunlah menjadi sebuah rantai makanan. Yang pertama, padi. Merupakan produsen. Belalang komponen 1, katak komponen 2, ular komponen 3, elang komponen 4. Jamur penguraian. Buatlah sebuah rantai makanan dalam satu ekosistem sesuai daerah tempat tinggal kalian. Yang pertama, daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan manusia dan pengurai. Yang kedua, daun dimakan ulat, ulat dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan manusia dan pengurai. Dan ketiga, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang dan pengurai. Ya, terima kasih Indah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Itu hasil pekerjaan dari kelompok 3. Namun Ibu ingin meluruskan ya Indah. Untuk tadi Indah menjawab penguraian. Itu bukan penguraian, Nak, tapi pengurai saja ya, pengurai bukan penguraian. Kemudian konsumen, bukan konsumen ya. Konsumen. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 ya. Kemudian ada produsen. Ingat itu, pengurai bukan penguraian ya. Biar anak-anak tidak salah konsep nanti ya. Nah, itu tadi hasil penyampaian dari masing-masing kelompok. Nah, anak dari penyampaian tadi sudah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, Nana, Ibu share screen dulu ya. Oke, Ibu share screen dulu ya. Nah, Nana, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, Nak? Ayo, siapa bisa? Saya, Bu. Dia, Bunga? Simpulan yang pertama, langkah-langkah menentukan pokok pikiran. Yang pertama, baca setiap paragraf pada teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, tandai pokok pikiran pada tiap paragraf. Ya, ada lagi yang lain? Terus, simpulan yang selanjutnya. Apa lagi yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang Urawidi? Rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Ya, bagus. Ada lagi yang lain? Apa kesimpulannya, Nak? Hilda?
Komponen rantai makanan, produsen, konsumen 1 dan konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Ya. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf itu yang pertama ada baca setiap paragraf pada teks dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir, kemudian baca kalimat demi kalimat sampai menemukan kalimat atau kata kalimat kunci petunjuk letak pokok pikiran. Kemudian kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, tandai pokok pikiran pada tiap paragraf. Kemudian simpulan yang selanjutnya, rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Kemudian komponen rantai makanan itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, Nak ya? Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak silakan kerjakan evaluasinya, Nak. Ya, kerjakan evaluasi pada link yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Silakan cek WA grupnya. Silakan anak-anak sekarang leave room dulu, Nak, untuk mengerjakan evaluasinya. Ya, silakan leave room. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan evaluasi. Ya, silakan.
sambil menunggu temennya, ya. Sambil menunggu temennya, mungkin tadi dia chat katanya baterainya habis, masih cas. Anak-anak ada yang ditanyakan? Nanti tolong dipelajari lagi ya. Nah, sekarang Ibu umumkan. Dari hasil evaluasi tadi, nilainya yang paling bagus adalah Hilda Amanda ya. Mendapatkan nilai 90 ya. Dan Ibu lihat di drive-nya Ibu juga anak-anak nilainya sudah bagus-bagus. Ada yang dapat 80 ya. 90 rata-rata mendapatkan nilai 90 ya. Tapi yang paling pertama selesai mengerjakan adalah Hilda ya. Tepuk tangan untuk Hilda ya. Nilainya sudah bagus. Nah, sekarang dari pembelajaran yang tadi sudah kita bahas, mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, tidak. Kalau tidak, sekarang anak-anak bisa melanjutkan. Ya, ini Bunga sudah join ya. Ya, silakan dimatikan dulu mikrofonnya ya. Sekarang anak-anak, Ibu kasih tugas untuk di rumah ya, tugas di rumah. Anak-anak silakan kerjakan soal latihan yang ada di bahan ajar ya, anak-anak. Di sana ada latihan soal ABC ya. Soal objektif silakan nanti itu dikerjakan sebagai latihan di rumah ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak nanti silakan kalian mencari ya sebagai pengayaan, karena di sini tidak ada yang remedi. Sebagai bahan pengayaan, anak-anak silakan nanti cari materi yang berkaitan dengan rantai makanan atau hubungan hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem di internet ya. Silakan nanti ditambahkan materi-materi yang bisa kalian temukan di internet berkenaan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, karena tadi diawali dengan doa, sekarang juga kita akhiri dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan Nak dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bunga. Anak-anak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya, yaitu di tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 ya Nak. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, untuk sekarang kalian bisa leave room ya Nak. Ibu hentikan dulu untuk merekodnya.